Sebetulnya jika kita mengkaji hukum yang lebih dalam, bahwa tidak setiap yang keluar berwarna merah atau keluar darah maka itu dikatakan darah haid, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha wassalatu wassalamu ala rasulih al-qaili hadha syai'un katabahunna Allah ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kali ini saya ingin membahas akan realita haid bagi seorang wanita, ya. Karena kenapa saya ingin mengambil topik bab haid ini, khusus bab haid. Mungkin tidak akan cukup untuk satu part, mungkin nanti akan ada beberapa part yang menerangkan bab haid dan juga bab istihadah gitu. Karena ini cukup permasalahan yang rumit. Karena saya mendengar gitu kebanyakan dari ibu-ibu ataupun yang masih gadis, perempuan-perempuan begitu ya, berpikir bahwa darah haid itu adalah setiap yang keluar berwarna merah maka itu adalah dikatakan darah haid gitu. Sebetulnya jika kita mengkaji hukum yang lebih dalam, bahwa tidak setiap yang keluar berwarna merah atau keluar darah maka itu dikatakan darah haid, begitu. Karena tidak semua darah haid ini juga berwarna merah. Nanti saya akan memberitahukan apa saja warna-warna darah haid itu. Dan darah ini pun tidak menempati di sembarang tempat, ya. Bahkan terkadang darah ini juga membuat bingung gitu untuk wanita tersebut untuk mengetahui hukumnya, begitu. Maka tidak berlebihan juga jika Syekh Nawawi mengatakan bahwa di dalam menghukumi permasalahan masalah haid itu termasuk jajaran ranking yang teratas dari segi sulit dan juga rumitnya. Maka insya Allah saya mengambil dari beberapa kitab, mungkin dari Kasyifatus saja, dan akan saya banyak referensi yang saya baca sekarang ini dari Hasyiah Al-Bajuri, dari Ibnu Al-Qasim, ada Ibnu Al-Qasim, begitu ya. Mudah-mudahan yang belum paham lebih jauh masalah haid, semoga saya bisa menjadikan wasilah untuk para khususnya ibu-ibu dan juga untuk para kaum suami yang mana istrinya yang belum mengetahui bab haid yang lebih lanjut, gitu. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas dulu apa itu sih darah haid itu, apa itu definisi haid. Di dalam Hasyiah Al-Bajuri mengatakan bahwa fal haidu, maka yang dikatakan darah haid itu adalah ad-damu al-khariju fi sinnil mahid wa huwa tis'u sinina qamariyatan min farjil mar'ati ala sabilis sihhati wa ma dunahu fa huwa damun fasadin. Maka yang definisi haid kalau dilihat dari terminologi fikih, yang dinamakan darah haid itu adalah ad-damu al-khariju fi sinnil mahid. Artinya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, ya, darah yang keluar dari kemaluan wanita, yang lebih jelasnya itu adalah darah dari otot pangkal rahim wanita. Tetapi keluarnya itu karena pembawaan. Maksudnya keluar karena pembawaannya itu artinya bukan keluarnya karena ada penyakit di dalam rahimnya ataupun karena sesudah melahirkan. Kalau sesudah melahirkan nanti dinamakannya adalah darah nifas, ya. Serta keluarnya itu di usia yang memungkinkan haid, ya, yakni minimalnya usia 9 tahun Hijriah kurang 15 hari. Sedangkan darah yang keluar dari masa-masa ini, maka ini dinamakan darah fasad ataupun darah ruksak ataupun darah istihadah. Itu hanya sebatas istilah, pembedaan lafdiyah. Mau itu darah istihadah maupun itu darah fasad sama-sama saja, begitu ya. Nah, sekarang
saya akan memberitahukan dulu masa minimal perempuan keluar darah haid. Di dalam definisi tersebut dikatakan bahwa masa minimal darah keluar haid itu adalah 9 tahun kurang 15 hari. Jadi tidak 9 tahun pas, tetapi 9 tahun kurang 15 hari. Nah, menurut tahun apa? Tahun itu kan ada tahun Qamariyah, ada juga tahun Syamsiyah. Kalau tahun Qamariyah itu adalah ketika melihat pergantian dari satu bulan ke bulan yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain, itu melihat perputaran bulan, begitu. Dan itu yang dipakai oleh Hijriyah atau tahun Islam, ya. Seperti kita kalau orang Sunda mah ada Muludan, ada Silih Mulud, ada Rajab, ada Saum, ada Syawal, nah, seperti itu ya. Jadi bulan Islam lah artinya, Muharram, Ramadan, begitu. Nah itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah itu disebutkan tahun Islam atau tahun Hijriyah, yang mana mengikuti perputaran bulan sehingga dikatakanlah tahun Qamariyah. Ada juga tahun Syamsiyah. Kalau tahun Syamsiyah itu melihat dari pergantian matahari. Nah, kalau ini dipakai oleh tahun Masehi, seperti yang secara umum kita tahu ada bulan Januari, Februari, Maret, April itu ya. Nah, itu disebutnya tahun Masehi. Nah, yang ulama dipakai di sini tahun yang mana? Apakah tahun Qamariyah atau tahun Syamsiyah? Nah, yang dipakai di sini menurut ulama adalah tahun Qamariyah. Yang kemungkinan orang tua dan anak-anak itu terkadang kurang tahu. Misalkan ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 2 Februari tahun 90. Kalau tahun Islamnya berapa? Terkadang orang tua tidak tahu. Terkadang anak juga tidak tahu karena tidak diberitahu oleh orang tua. Nah, orang tua mulai dari sekarang tidak hanya mengetahui kelahiran anaknya dari bulan Januari, Februari, tetapi kita selaku orang muslim harus mengetahui anak kita tahun secara Qamariyah. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan bab haid. Loh, memang ada bedanya tahun Hijriyah dengan tahun Syamsiyah dengan tahun Masehi? Ya jelas ada bedanya. Kalau ulama menghitung 1 tahun di dalam tahun Qamariyah ataupun tahun Hijriyah itu sekitar 354 hari. Di dalam 1 tahun itu sekitar 354 hari. Bahkan ada ulama yang menghitung di dalam 1 tahun itu 354 hari lebih 8 jam lebih 48 menit. Itu tahun Qamariyah. Dan ulama menghitung kalau tahun Hijriyah, kalau tahun Masehi ya, tahun Syamsiyah, maka itu 365 hari. Berarti kan berbeda, ada beberapa silih hari antara Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah itu selama 1 tahunnya dihitung 365 hari lebih 5 jam lebih 49 menit. Sehingga di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang harus kita tahui adalah bukan tahun Masehi tetapi tahun Hijriyah, begitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Jadi jika seorang perempuan misalkan 9 tahun pasnya itu misalkan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu tanggal 1 Idul Fitri ya. Saya mengambil contoh tanggal 1 biar tidak sulit menghitung. Misalkan seorang perempuan itu lahirnya itu tanggal 1 Syawal atau pada tanggal 1 Idul Fitri. Nah, 9 tahun kemudian anak itu mengeluarkan darah berwarna merah, begitu. Perempuan itu bertanya kepada ibunya, "Ibu, ada keluar darah dari celana saya, maka ini dinamakan apa?" Maka ibunya menjawab, "Ini yang dinamakan darah haid, Nak," begitu ya. Karena minimal masa haid itu adalah 9 tahun
kurang dari 15 hari. Begitu ya. Nah, kalau kurang dari 15 hari, maka anak ini dikatakan mengeluarkan darah fasad atau darah istihadah. Misalkan contohnya begini. Anak ini kan tadi lahirnya tanggal 1 Syawal atau 1 Idul Fitri. Nah, pada tanggal 10 Ramadan, berarti 10 Ramadan itu sebelum menincak 1 Syawal ya. Nah, pada tanggal 10 Ramadan anak itu mengeluarkan darah. Begitu. Berapa hari anak itu mengeluarkan darah? Sangat lama sekali. Misalkan mengeluarkan darah sampai 10 hari. Begitu. Yang mana setiap harinya mungkin dengan warna-warna yang berbeda dan ciri-ciri yang berbeda. Cuman kalau di tarik besarnya itu mengeluarkan darah sekitar 10 hari. Sekali lagi pada tanggal 10 Ramadan. Kemudian anak itu bertanya kepada ibunya, "Bu, ada keluar darah begitu di celana saya, maka ini darah apa?" Maka ibunya menghukumi anak tersebut karena 9 tahun kurang 15 hari, sedangkan kalau tanggal 10 Ramadan diperkirakan ini adalah 9 tahun kurang 20 hari. Maka ibu berkata kepada anak tersebut, dari tanggal 11 dihitung 5 hari ke depan, maka itu dikatakan darah fasad atau darah istihadah. Nah, berarti sisanya ada 5 hari lagi. Yang 5 hari selanjutnya, maka itu dikatakan darah haid. Seperti itu. Paham ya Bu? Karena minimal masa haid sekali lagi 9 hari kurang dari 9 tahun kurang dari 15 hari. Jika 9 tahun kurang dari 18 hari, kurang dari 16 hari sudah keluar haid, maka yang beberapa harinya itu dikatakan darah fasad atau darah istihadah. Maka menghukuminya percis sekali seperti orang yang suci seperti kita, hanya saja mengeluarkan darah. Seperti itu ya. Mungkin di sini sudah paham ya. Untuk bagian ini saya akan membahas masa minimal keluar darah. Mungkin sekian dulu yang saya sampaikan. Insya Allah nantikan saya di video yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.